suara oh jadi wawe oh mati tak bisa untuk kau hindari. Mantannya Lesti. Tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh, sama-sama mati. Dulu aja. Itu film apa ya? Hah? Film azab ya? Itu adanya di mana? Di Indosiar. Itu mainnya jam 11 pagi sebelum waktu zuhur. Nanti jam 1 beda lagi. Ku menangis, membayangkan. Itu yang suka disakitinnya laki-lakinya sama bininya. Kalau lagi disakitin lagunya begitu. Tapi kalau udah bayan beda lagi. Terima kasihku. Sudah berdiri sofa. Ini berarti ini pecinta sinetron semua nih. Ya Allah. Rasulullah punya putri namanya Fatimah. Saya pengen kasih contoh yang bawa manfaat, yang bawa kita ke alam kubur, yang gembirain kita ke alam kubur. Itu bukan jabatan kita, bukan harta kita. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya putri sifatnya hilim, Nabi Muhammad sifatnya hilim, sehingga putri Rasulullah Fatimah juga sifatnya hilim, sabar lebih daripada sabar. Fatimah punya suami namanya siapa? Nggak ada yang tahu. Andin lakinya siapa namanya? Yang kecelakaan dari pesawat yang selamat Aldebaran doang, yang lain nggak ada. Bapak-bapak nggak ngerti, gak ada yang nonton. Udah nggak seru sekarang. Andin lagi di rumah sakit. Jatuh Elsa kakinya udah nggak bisa jalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah punya putri namanya Fatimah. Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali. Ini keluarganya Rasulullah. Fatimah pernah bilang sama Sayyidina Ali, wahai suamiku, ini makanan tinggal segini. Kalau kita makan nanti Hasan Husain nggak makan. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Allah, kalau gitu kita nggak usah makan, biar anak-anak aja yang makan. Apa Fatimah istri solihah yang bilang, wahai suamiku, jangan merasa bingung, mamah masih punya kain yang bisa dijual. Tuh. Kalau kondisi keadaan suami lagi sulit, bini nolongin bukan nyumpain. Lo ntar kerja nggak buat duit, lo jangan pulang. Ada di sini yang begitu? Banyak. Masya Allah, yang ngomong banyak bininya tuh. Tapi contohlah keluarganya Rasulullah. Fatimah bilang, wahai Sayyidina Ali, jangan takut, saya punya kain, jual di pasar nanti laku, duitnya buat makan. Berangkat Sayyidina Ali bawa kain sarung yang dipunya oleh Sayyidah Fatimah, dijual laku gocap. Tahu gocap? Bahasa kita zaman dulu mah gak ada gocap. Gocap zaman Nabi bid'ah. Gak ada gocapan. 50.000 laku. Sayyidina Ali seneng, pulang bisa beli makanan buat kasih istrinya makan. Di tengah jalan ketemu sama temen. Kata temen dari jauh, Ali, kira-kira kalau ada orang datengin kita baik, ngomongin kebaikan kita, kira-kira mau ngapain nih orang? Mau duit. Nanti tahu. Bocah aja tahu. Ahlan Ali, ahlan be. Kenapa? Ali, aneh cariin dari tadi. Ada apa? Kata Sayyidina Ali. Ali, gue butuh duit. Sama yang lain gue minjem malu, tapi sama lo gak malu. Kata Ali, ya elah duit cuma gocap, dia mau minjem. Kira-kira kalau ada temen kita punya duit baru jual sesuatu, punya duit tinggal segitu doang, minjem, dikasih enggak? Sama kalau gitu gue. Dikasih apa enggak? Datang ahlan, pinjam dong fulus.
Dalam di otak kita ngomong, tahu aja gue mau dapat duit. Tapi bagaimana keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidina Ali ngasih 50 ribuan, masya Allah. Padahal duit cuma gocap, tapi dia bisa nolongin orang. Kenapa? Karena Sayyidina Ali tahu yang bikin miskin itu bukan sedekah, yang bikin miskin itu bukan sedekah. Doain nih, donaturnya ada donatur kan bikin acara begini. Emang duit Ustaz Agus doang? Tekor. Doain nih, ya Allah yang sedekah biar duit diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Yang nyumbang ada enggak? Banyak. Yang enggak nyumbang? Banyak. Yang nyumpahin? Banyak. Yang bilang berisik ada enggak? Mana orangnya? Sayyidina Ali tahu sedekah enggak bikin miskin. Yang bikin miskin tuh bakhil, pelit, medit, kok kata emang ya kuning ya? Gue enggak pernah lihat. Pelit yang bikin, tahu nggak ciri-ciri orang pelit? Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Tuh orang bakhil tuh. Masya Allah. Ini orang laki nih, kalau ke masjid Jumat, bu, bilang sama suami, kalau ke masjid hari Jumat bawa duit. Kan ada tromol tuh lewat. Orang laki yang pelit, ciri orang yang sholat Jumatnya pelit, bawa duit, tapi zikirnya beda. Kalau kotak amalnya jalan, kotak amal masih jauh, dia ngomong, subhanallah. Masih jauh. Kita bilang subhanallah. Pas depan mukanya astagfirullah. Pas lewat alhamdulillah. Ini namanya orang baik. Tapi Sayyidina Ali tahu orang yang baik, orang yang sedekah, orang yang gampang tangan di jalan Allah dibalikin sama Allah. Pulang Sayyidina Ali ke rumah Sayyidah Fatimah, bawa duit enggak? Bawa duit enggak? Emang duitnya kemana? Dipinjemin sama orang. Pulang nyampe rumah apa? Kata Fatimah, ya Ali sudah pulang, laku nggak kayaknya? Laku, alhamdulillah. Sayyidina Ali bingung, laku tapi duit nggak ada. Ditanya sama Fatimah, laku berapa wahai suamiku? 50 ribu. Mana duitnya? Sayyidina Ali bilang, tadi di jalan ketemu sama orang. Itu orang butuh banget duit, saya kasih. Kira-kira ibu kalau lakinya begitu dikatain atau didoain? Katain. Bahkan bego. Duit tinggal gocap lo kasih orang. Hidup kita aja susah. Tapi bagaimana keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidah Fatimah mengatakan, alhamdulillah, meskipun dalam keadaan sulit kita masih bisa nolongin orang. Kira-kira kita bisa begitu apa enggak? Kira-kira kita bisa begitu apa enggak? Yakin? Benar. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita bisa seperti keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau kasih tahu, Sayyidah Fatimah ketika meninggal dunia, Sayyidah Fatimah ketika meninggal dunia digotong jenazahnya sama 4 orang. Berapa orang yang gotong jenazahnya? Berapa orang? 4 orang yang gotong jenazahnya. Ini ingat kuburan tuh, jadi ingat cerita Sayyidah Fatimah meninggal. Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah pun gak dijamin sama malaikat untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika digotong kan biasanya orang kalau di kuburan nggak langsung dicemplung, ini ditaruh di pinggiran. Qoma Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar mengatakan, ya qabra atadri manil lati ji'na biha ilaik. Kubur, tahu nggak kamu siapa yang saya bawa hari ini? Jangan macam-macam, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Fasami'u nida'an minal qabri ma ana maudi'u nasbin wa hasbin. Kuburan itu mengatakan, saya bukan tempatnya jabatan, saya bukan tempatnya keturunan. Fala yanju minni illa man kathura khairahu. Orang yang datang ke tempat saya, siapapun bapaknya, mau RT, mau RW, mau menteri, mau pejabat, mau presiden, kalau datang ke tempat saya nggak bawa amal, nggak bakal selamat, kata ahli kubur. Saudara, itu kubur ngomong. Kalau putri Nabi aja nggak dijamin, gimana putri? Ini insya Allah wajah surga semua deh. Orang yang masuk surga tuh mukanya kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, emang lu setan kan? Masya Allah, inilah yang dikatakan
yang membawa, yang memberikan keselamatan di alam kubur itu adalah kebaikan kita yang kita lakukan selama di dunia. Masya Allah. Ini kalau lagi sholat jamaah nih di musola, rame nggak yang sholat? Ini kan maulid rame nih. Ustaz Agus nih maulid rame nih. Kalau sholat jamaah rame nggak? Alhamdulillah. Pengajian nggak pengajian? Nah, pada ngaji nggak? Bener nggak? Jangan maulid rame gaji nggak ada yang datang. Ya ngaji datang ngaji bu. Yang bapak-bapak datang, gurunya bawa kitab, kita bawa kitab. Gurunya balik, kita balik. Ya teman datang terlambat nanya sama kita, halaman berapa? Kita nyaut nggak tahu, balik-balik doang. Yang penting ngaji jangan nunggu tua. Kalau udah tua kuping rada budak. Mudah-mudahan nih dengan peringatan Maulid kita semakin giat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sampaikan satu cerita. Wa hukiya anna yawman minal ayyam ijtama'atil kuffaru fi dari Abi Jahil. Ini saya pengen cerita tentang Rasulullah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu orang-orang kafir, mereka yang enggak beriman kepada Allah, mereka yang enggak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu waktu kumpul di rumahnya Abu Jahal. Di rumahnya siapa? Abu Jahal. Abu artinya apa? Bapak. Jahal artinya bego. Berarti Abu Jahal artinya bapak. Jangan dikatain bapak lu Abu Jahal ya. Tadi panggil lagi ya Abu Jahal. Anak-anak sekarang kan manggil orang tua semaunya sekarang. Bapak dipanggil bokap. Ibu dipanggil nyokap. Kalau di kampung bonyok. Lebih songong lagi mantu. Manggil mertuanya apa? Mertoku. Kadang ada lebih songong lagi murid-murid. Saya lewat gang naik motor, murid saya pada lari. Bukan yang pada saling pada lari. Orang tuanya pada nanya, lo kenapa pada lari? Ada suhu mau lewat. Gila dikira gunceng-gunceng kan? Suhu. Tuh anak-anak zaman sekarang. Makanya didik anak biar demen main ke musola, anak biar demen ke masjid. Orang tua cuma jangan jadi calo doang. Bu, Pak, jangan jadi calo doang buat anak. Tahu nggak calo? Senin dia berangkat nggak? Puncak dia berangkat nggak? Nggak berangkat. Masjid lo sono ngaji, musola lo sono ngaji. Bapaknya nggak pernah ke masjid, bapaknya nggak pernah ke musola. Ada di sini yang begitu. Lo jangan berantem di rumah, lo berantem aja di musola sono. Nauzubillah min. Saudara yang dimuliakan Allah. Satu waktu orang-orang kafir lagi kumpul di rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal saudaranya Abu Janda. Udah nggak ada tuh makhluk Allah kemarin tuh dia. Itu udah habis kali itu. Satu waktu orang-orang kafir lagi kumpul di rumahnya Abu Jahal. Ya, idakhala rajulun yuqalu lahu Tariq As-Saydalani. Tiba-tiba datang satu orang namanya Tariq As-Saydalani wa qala ma ashala alaina qatla Muhammad. Masyaallah. Hadirin, dari dulu Rasulullah sudah pengen dihabiskan sama orang-orang kafir. Dari dulu Rasulullah sudah pengen dibunuh sama orang-orang kafir. Dari dulu umat Islam, dari dulu Islam sudah pengen dihancurkan di zaman Nabi. Di zaman Nabi Islam hancur dengan menghancurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi berkali-kali pengen dibunuh sama orang kafir. Orang kafir ngumpulnya nggak sekali dua kali. Abu Jahal punya pendopo namanya Darun Nadwa. Di Darun Nadwa tuh ada tempat ngumpul. Dia ngumpul di situ, ngomongin gimana cara bunuh Nabi. Selain riwayat ini mengatakan ijtama'at Quraisyun fi dari Abi Jahl fi Darin Nadwa. Orang-orang Quraisy pernah ngumpul di Darun Nadwa. Yatasyawaruna, dia bermusyawarah bagaimana apa yang kita mesti lakukan untuk seorang yang bernama Muhammad. Fa'ajma'a ra'yuhum an qatlihi, maka mereka bersepakat malam ini kita bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad tadi itu udah meninggal dunia, kita nggak ada. Betul? Kalau saat itu Nabi sudah dibunuh, kita nggak ada. Umat Islam udah nggak ada kalau saat itu Nabi dibunuh, sudah. Itu pertama kali Nabi itu pengen dibunuh kapan? Ketika Nabi pengen berangkat hijrah dari Mekah
ke Madinah. Itu Nabi hijrah malamnya malam Jumat. Nabi hijrah malamnya malam apa? Itu orang kafir kumpul di hari Kamis sepakat, entar malam kita bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Ja'a Jibril alaihi salam, ya Muhammad, la tabit hadhihi lailah ala firasik. Malam ini kamu jangan tidur di kasur kamu, sebab orang-orang kafir pengen membinasakan kamu. Ini bukti kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saat itu malam ya pengen dibunuh Sayyidina Ali yang tidur di atas kasur. Nabi keluar sambil baca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa? Ada yang salah? Oh, berarti orang kafir apal Yasin semua. Apal Yasin enggak tuh? Apal. Ini semua anak hadroh pasti apal Yasin. Kalau bareng-bareng, kalau sendiri suka nyasar. Jangan Yasin, watini nyasar. Ayo baca. Watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا Gimana mau Yasin? Watini aja nyasar. Ada imam di masjid grogi sampai lupa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma'abattum. Kata kamu lupa malam. Imamnya nengok. Sholat gak boleh ngomong. Yang sebelah ngomong lagi. Bagus bukan gak ngomong. Sholatnya batal gak? Sholatnya batal gak? Makanya Nabi baca Yasin keluar musuh gak ada yang lihat. Pelajaran. Kalau dikejar-kejar debt collector karena tidak bayar pinjol, baca ya. Pas keluar baca ya. Kira-kira ketangkap apa enggak? Enggak sih, lo palsu. Nabi keluar selamat, kenapa? Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma tuwfiya Abdullah qalatil malaikah. Itu Nabi Muhammad punya ayah Abdullah 2 bulan di kandungan ibunya. Nabi Muhammad 2 bulan di perut ibunya. Ayahnya meninggal dunia. Sehingga malaikat berkata, ya sayyidana wa ilahana baqiya nabiyyuka yatiman fi batni ummih. Lima ja'altahu yatiman fi batni ummih. Malaikat nanya sama Allah ketika ayahnya Nabi meninggal. Malaikat nanya sama Allah, ya Rabb, kenapa bapak kekasihmu Muhammad kok mati? Nanti siapa yang jagain? Siapa yang tolongin? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'assafu li mauti abi habibi ya malaikat. Malaikat, jangan bersedih, jangan berduka cita, ambil pelajaran. Kenapa Rasulullah ayahnya meninggal dunia? Kata Allah, innal aba yu'adbibu walada. Sesungguhnya yang berkewajiban jagain anak, yang berkewajiban nitip anak tuh orang tua. Ini kita orang tua capek sehari-hari nyari duit, capek sehari-hari nyari nafkah, tapi ngebiarin anak gak bisa ngaji, ngebiarin anak gak sholat, percuma cari nafkah. Anak bimbing aja gak bisa ngaji, yang penting lomba lato-lato juara 1. Hati-hati pak, lato-lato itu yang benjol bukan malah anaknya doang. Bini kita gara-gara lato-lato bisa benjol juga. Lato-lato yang mana tuh? Oh, pikiran lu kemana-mana. Lu tahu nggak lato-lato? Tahu. Nah, itu lato-lato.
Ya Allah, aku jadi lupa tadi kan sampai mana? Masya Allah. Nabi Allah bilang yang punya kewajiban didik anak tuh orang tua. Bapak punya kewajiban. Anak ada 3 haknya yang mesti ditunain. Ini anak mesti dapat dari orang tua. Apa yang pertama? Yuhassinu ismahu, kasih nama